Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa yang menyimak video ini ada dalam keadaan sehat dan kita berdoa mudah-mudahan bangsa dan negara ini makin maju, terutama setelah nanti kita punya presiden yang baru dan wakil presiden yang baru. Salam kenal dari saya Arif Senjaya, dan di samping kanan saya ada Pak Dr. Fadlullah. Beliau adalah dosen Untirta dan mungkin dapat juga disebut sebagai pengkaji agama. Ya, agama Islam kalau kita lihat PC-nya, tapi juga beliau bisa saja membicarakan agama Hindu, agama Kristen, dan lain-lain. Nah, program kita ini bernama Bincang Arif. Jadi secara kebetulan hostnya adalah Arif, ya. Tapi saya memakai P kalau Bincang Arif, berarti kita akan berbincang secara arif, ya. Jadi kita tahu begitu banyak kritik yang berkembang di masyarakat dan itu kadang-kadang kurang arif, kadang-kadang bermuatan politik. Kita menghindari itu, kita akan berusaha membicarakan sesuatu apa saja yang jadi tema kita secara jauh lebih arif, sehingga bisa melihat sesuatu yang lebih bening dan kita bisa memanfaatkannya untuk kita minum sedikit demi sedikit, ya, gitu ya. Apa kabar Pak Fadlullah? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sekarang Pak Fadlullah itu sedang sibuk apa? Selain jadi dosen, saya juga tahu Pak Fadlullah punya SD, mengurus begitu banyak masjid, di pemerintahan banyak membantu berbagai macam hal. Selain itu, apalagi yang saya tidak tahu? Baik, karena hari ini saya ingin mengawali ucapan selamat dulu untuk Rektor Untirta, Profesor Dr. Insinyur Fatah Sulaiman. Beliau hari ini dilantik sebagai Rektor Untirta periode 2023-2027. Ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan amanah dan sesuai dengan tagline kampus kita, Untirta Jawara, ya. Jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Nah, baik, kalau begitu kita teruskan dulu dengan soal itu. Ya. Apa makna dari terpilihnya lagi rektor sebelumnya, kemudian melanjutkan jadi rektor lagi, bagi Pak Fadlullah sendiri, maknanya apa? Tentu ini punya makna tentang keberlanjutan. Ya. Jadi Prof. Fatah ini selalu menyatakan bahwa Untirta Jawara. Ini sebenarnya semangat bersama, bukan hanya Prof. Fatah, ya. Semua kita warga kampus Untirta sepakat bahwa kita punya semangat jawara, semangat jujur, semangat adil, dan dengan kejujuran keadilan itu kita berwibawa, kita amanah, dan yang pasti semangat religiusitas, karena memang masyarakat Banten itu dikenal sebagai masyarakat religius. Ya. Dan kalau ditarik dalam konteks kebangsaan yang lebih luas, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, Ya. karena dibangun atas dasar semangat ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentu ini harus melahirkan semangat akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini bukan hanya di hadapan publik, jauh lebih penting adalah akuntabilitas teologis, ya, kesadaran bahwa Tuhan hadir bersama kita. Tapi mungkin bisa digarisbawahi juga tentang akuntabilitas ini. Seingat saya, rasanya tidak pernah, atau mungkin Pak Fadlullah yang tahu, apakah pimpinan-pimpinan di Untirta sendiri, misalnya calon dekan, setelah awal jadi dekan dia mengumumkan hartanya, kemudian setelah jadi dekan dia juga mengumumkan hartanya lagi. Apakah itu bagian dari yang digarap oleh Untirta atau tidak? Ya, jadi Itu harus atau ini kan ada fakta integritas. Nah, Untirta sebagai bagian dari kesadaran kebangsaan kita, ini kan setiap pejabat negara wajib membuat laporan atas kekayaan. Ya. Nah, gitu. Jadi itu siapapun menjadi rektor misalnya, menjadi dekan, menjadi apapun jabatan publik di kampus, dia wajib
membuat laporan kekayaan itu di awal setiap tahun dan tentu di akhir. Nah, ini harus menjadi satu kesadaran. Jadi laporan kekayaan itu mestinya bukan karena keharusan administratif, Tapi tadi tetapi teologis itu tadi. secara teologis. Jadi karena kalau sekedar kewajiban administratif, bisa saja dananya diperoleh dari sumber tertentu, nanti di atas namakan yang lain. Jadi hal-hal yang bersifat administratif sangat mungkin diakali, tetapi kalau kesadaran itu lahir dari hati, maka hati yang memberontak. Karena itu Pak Arief tidak jarang orang itu ngakali administrasi, tapi dia tidak bisa mengakali hati dan pikirannya. Selesai jabatannya stroke. Oke. Ya, jadi mungkin yang agak susah itu melakukan perubahan, menciptakan kultur bahwa kampus khususnya itu dibangun bukan di atas landasan administratif, tapi di atas tadi ya, di atas yang dipikirkan, di atas yang dijiwai gitu. Bagaimana menurut Pak Padulo sendiri? Ya, jadi bagaimana supaya itu tidak administratif itu, tapi dihayati bahwa itu teologi, bahwa itu bagian dari keberagaman kita. Silakan. Ya, jadi kalau kita membaca semangat jawara itu, jujur, adil, ya. Lalu wibawa, amanah, religius, akuntabel. Itu tarikan nafas jujur adil itu satu hal. Jadi adil tidak mungkin tanpa kejujuran. Jadi karena jujur itulah yang akan mengarahkan dia untuk bersikap adil terhadap siapapun, termasuk terhadap orang yang dia tidak sukai. Jadi adil untuk semua itu hanya muncul dari sikap jujur. Nah, kalau ini dibawa misalnya ke ruang akademik, misalnya, meskipun kita tidak setuju, tapi kita tetap menyampaikan. Misalnya dalam satu hal ada 10 pendapat. Nah, di antara 10 pendapat itu boleh jadi sebagai pribadi kita tidak setuju, tapi kita sampaikan. Nanti ujungnya kita menyampaikan bahwa dari 10 pendapat itu, nah yang saya ambil begini. Jadi itu bagian dari kejujuran. Nah, termasuk juga mengelola keuangan kampus sebagai bagian dari keuangan negara. Nah, bagaimana bisa adil dimulai dari kejujuran itu? Nah, kita tahu bahwa aspirasi ini sangat banyak. Ya kan? Dan boleh jadi secara pribadi kita tidak setuju dengan pandangan tertentu, tetapi hal itu jelas-jelas diperlukan bagi sebagian orang. Nah, itu semua harus difasilitasi. Jadi jujur adil itu akan mengantarkan kepada politik kebinekaan. Jadi menghargai keragaman termasuk terhadap pandangan-pandangan yang kita tidak setuju. Jadi ini pemirsa menarik sekali bahwa mungkin banyak di antara sivitas akademik kalau kita sendiri juga masyarakat umum memahami bahwa jawara itu adalah terpisah-pisah, jujur, adil, religius, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Tapi kalau Pak Padulo tadi membuatnya jadi berpasang-pasangan gitu ya. Jujur dan adil, wibawa dan amanah, religius dan akuntabel. Nah, ini tapi saya sendiri agak tiba-tiba membayangkan ada beberapa dosen ya, mungkin tidak hanya kampus kita sendiri ya, yang melakukan plagiarisme. Bahkan ada calon guru besar gitu ya, ada guru besar, ada doktor dan lain-lain yang itu menurut saya mungkin bukan pasangan jujur adil, tapi itu aspek satu kejujuran itu tidak terpenuhi gitu. Apalagi untuk menjadi adil, jujurnya saja belum terpenuhi. Itu bagaimana fenomena ini menurut? Nah, disinilah pentingnya nilai-nilai jawara itu ditegakkan. Jadi nilai ini bukan untuk dihafal,
nilai ini bukan sekedar disampaikan melalui sosialisasi dan lain-lain, tetapi yang jauh lebih penting adalah bahwa nilai ini harus tegak. Nah memang begini, menulis itu harus dibiasakan. Jadi kita harus menumbuhkan tradisi menulis. Karena kalau kita menulis, mesti kita membaca. Jadi kalau kita perintahkan ke mahasiswa, tulis apa yang Anda pikirkan, itu pasti mahasiswa, ya saya harus baca. Sebab nggak ada isi pikiran saya kalau saya tidak membaca terlebih dahulu. Ya, ketika dia tidak memiliki isi pikiran, lalu dia dipaksa menulis, ya kan? Ya, memberitakan tulisan orang. Tulisan. Ini kelihatannya berarti tradisi plagiarisme itu memang bermula dari ketidakmampuan orang berpikir. Betul. Berpikir itu kan mengolah tesis, antitesis, sintesis dan selanjutnya. Tapi tiba-tiba itu kosong pikirannya, ya ada tulisan orang lain, data orang lain, pindahlah jadi karya tulisnya. Betul. Jadi di situ tidak ada aspek keadilan atau ada? Ya, pencurian. Pencurian, oke. Jadi kalau dan adil itu tetap berpasangan ya. Berpasangan. Jadi ketika dia mengambil pendapat orang lain tanpa memberi catatan kaki, Ya, itu pencurian. Ya. Kan sebenarnya sudah dibolehkan, silakan mengambil pendapat orang. Yang penting dinyatakan dengan jujur bahwa ini bukan pendapat saya. Ada orang berpendapat begini begitu, dan saya sependapat dengan pendapat itu. Ya. Sehingga nanti kita bisa mengatakan pendapat saya juga. Tapi pendapat saya itu dasarnya adalah pendapat orang. Nah, tapi itu belum berpikir namanya kan. Ya. Bagaimana agar berpikir? Kita harus mencari pendapat yang berbeda. Nah, ketika ada pendapat yang berbeda, nah benturan gagasan itu akan memercikan pendapat baru. Nah, itulah sebenarnya kenapa kita didorong menulis dengan menghadirkan pendapat yang beragam. Betul. Nah, ini nanti jujur adil akan terjadi, yaitu sampai ke mengelola keuangan juga begitu. Jadi kita harus menghadirkan. Tadi mencontohkan keuangan itu kenapa? Ya, ada masalah apa dengan keuangan? Dari tadi contohnya selalu ke keuangan. Sebenarnya ada. Karena kita seringnya itu menyesuaikan pikiran dengan uang. Nah, sekarang kita harus ubah idenya dulu. Uang itu memberikan support terhadap ide. Jadi kita ini mau apa sih? Kalau kita berpikirnya selalu ujung-ujungnya uang, itu kelihatannya kita agak membenarkan teori Karl Marx ya. Ya, jadi kalau ini selalu ekonomi, materi. Jadi itu adalah mazhab materialisme. Apa materialisme itu ujungnya kapitalisme atau yang lain, itu mazhabnya masih di material. Nah, kita harus mulai membangun bangsa ini, membangun kampus, membangun masyarakat dari pikiran. Jadi kita punya gagasan apa? Lalu bagaimana mewujudkan gagasan itu mesti ada support dana. Jadi dana dialokasikan untuk mewujudkan ide. Nah, di situ letak dari keadilan di situ. Dan kita harus menyokong ide-ide baik meskipun kita tidak sependapat. Baik, Ustadz, apa harapan Pak Ustadz tentang rektor baru kita sekarang? Ya, rektor sebelumnya yang direktor lagi, berarti kita mengharapkan keberlanjutan tadi. Dan apa yang harus dilanjutkan? Kemudian apa yang harus dikembangkan? Kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya pimpinan-pimpinan di bawahnya, Pak Rektor? Silakan. Oke, terima kasih Kang Arif. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman MT yang hari ini dilantik sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027. Harapannya amanah memegang teguh nilai-nilai jawara.
ya, dan membawa Untirta sehat. Sehat. Ya, sehat jasmaninya, sehat pikirannya, sehat jiwanya, sehat hatinya, dan jangan lupa sehat finansial. Ya kan? Dan tentu harapannya Green Campus itu harus dilanjutkan. Jadi semangat konservasi harus dilanjutkan. Dan ini semua nanti harapannya Pak Rektor tentu harus bekerja dengan tim, wakil rektor sampai dekanat, ketua jurusan, ketua kepala laboratorium, semua dengan semangat yang sama. Satu visi, satu langkah. Jangan lupa dalam satu langkah harus tetap menghormati perbedaan pandangan, beragam perspektif. Nah, insya Allah kalau Pak Rektor ini didukung dengan jajaran yang memiliki kepemimpinan amanah dan transparan dalam soal keuangan, kemudian bisa menempatkan dana sesuai dengan cita-cita besar, insya Allah satu gerakan ada 1000 kebajikan. Terima kasih. Baik, sampai ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi dalam program berikutnya Bincang Arif. Filosofi kita adalah kalau mencintai berani beda. Iya, betul. Oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.